Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali kita dengan Ibu Hayati dengan pembelajaran materi ekonomi. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen pendapatan nasional. Berikut akan ibu jelaskan komponen pendapatan nasional dengan menggunakan skema. Oke. Yang pertama itu komponen pendapatan nasional adalah PDB atau Produk Domestik Bruto atau biasa disebut dengan istilah Gross Domestic Product. PDB adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara termasuk warga asing yang terdapat dalam negara tersebut. Komponen yang kedua yang akan kita cari dalam pendapatan nasional adalah Produk Nasional Bruto atau biasa disebut Gross National Product. Cara mencarinya adalah PDB dikurangi dengan produksi asing yang ada di dalam negeri. Kemudian ditambah dengan produksi nasional yang ada di luar negeri. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah Produk Nasional Neto atau Net National Product, di mana mencarinya adalah produk nasional bruto dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi ini adalah penyusutan barang modal, contohnya seperti mesin pabrik. Komponen yang keempat yang mau kita cari adalah Net National Income atau pendapatan nasional bersih. Cara mencarinya bagaimana anak-anak? Yaitu pendapatan ataupun produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Hasilnya dapatlah Net National Income atau pendapatan nasional bersih. Komponen selanjutnya apa lagi ya yang mau kita cari? Yaitu yang kelima, pendapatan perseorangan atau biasa disebut personal income. Cara mencarinya bagaimana? Yaitu dengan mengurangi. Ya, dengan apa aja dikurangi? Terlebih dahulu kamu cari dulu adakah pajak perseroan, laba ditahan atau iuran jaminan sosial. Ketiga poin ini ditambahkan terlebih dahulu baru jumlahnya itu mengurangi NNI. Ya, jumlahnya mengurangi NNI. Hasilnya baru kemudian ditambah dengan transfer payment. Apa itu transfer payment? Transfer payment itu sama seperti hibah ataupun bantuan yang diberikan pihak luar negeri ataupun subsidi. Itu sama ya, Nak? Oke. Jadi hasilnya dari NNI dikurangi dengan ketiga poin ini baru ditambah dengan transfer payment, barulah dapat namanya pendapatan perseorangan atau personal income. Poin selanjutnya apa lagi ya, Nak? Poin selanjutnya adalah yang keenam, itu adalah pendapatan siap dibelanjakan atau biasa disebut disposable income atau disingkat dengan DI, yaitu pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung. Masih ingat kan apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak penghasilan. Jadi pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan contohnya tadi, itu didapatlah pendapatan siap dibelanjakan. Selanjutnya poin yang terakhir dari komponen pendapatan nasional itu adalah saving atau tabungan. Cara mencarinya adalah pendapatan siap dibelanjakan dikurangi konsumsi rumah tangga, dapatlah tabungan ataupun saving. Ya, oke. Untuk mempermudah kita, coba kita perhatikan. Ini ada contoh soal. Oke. Diketahui katanya GDP suatu negara, kemudian produksi asing, produksi nasional, pajak tidak langsung, penyusutan barang modal, pajak perusahaan, iuran asuransi, laba ditahan, dan transfer payment. Berdasarkan data di atas, itu kita diminta menghitung besarnya GNP, Gross National Product, kemudian NNP atau Net National Product, kemudian NNI atau Net National Income, yang terakhir diminta PI atau Personal Income. Oke. Berdasarkan skema komponen pendapatan nasional, kita bisa menjawab soal ini. Oke, kita masuk poin yang pertama. GDP ya. Ini ya, ada GDP. Oke, kita masukkan GDP, ketahui dari soal iya berapa?
257.000 US dollar. Selanjutnya poin yang mau kita cari itu NPNB. Cara mencarinya gimana? Produksi asing dikeluarkan terlebih dahulu. Keluarkan. Ini ada namanya produksi asing di dalam negeri. Berapa produksi asing di dalam negeri? 86.500 dolar. Oke, kita kurangkan. Oke, hasilnya kita kurangkan, itu dapat 170.500. Baru kita tambahkan produksi nasional yang ada di luar negeri. Di luar negeri. Berapa produksi nasional di luar negeri, nak? 105.000 dolar. Oke, ini sifatnya kita tambahkan ya, nak ya. Jadi totalnya itu adalah 275.500. Inilah dia poin kedua, yaitu gross national product. Oke. Poin ketiga yang mau kita cari adalah NNP. Cara mencarinya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan barang modal atau depresiasi. Ini penyusutan barang modal sama ya, nak ya. Oke. Penyusutan barang modal. Oke. Berapa nilainya? Penyusutan barang modal 8.500 dolar. Oke, kita kurangkan. Hasilnya itu 267.000 ya. Ini dia poin yang ketiga, itu namanya net national product. Oke. Poin keempat apa? NNI ya. Cara mencari NNI gimana? Ya, NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ya. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Berapa di soal aja pajak tidak langsung? Ya, sebesar 20.000 dolar. Sifatnya juga ini mengurangi. Hasilnya adalah 247.000 dolar. Inilah yang dikatakan net national income. Poin selanjutnya mau kita cari apa? PI. Caranya adalah dikurangi. Kita tambahkan 3 poin, yaitu di dalamnya ada pajak perseroan atau perusahaan, itu sama ya. Pajak perusahaannya berapa? 31.000 dolar. Apalagi laba ditahan. Oke, laba ditahan berapa? 15.000 dolar. Selanjutnya lagi apa? Ada iuran asuransi. Iuran asuransinya berapa, nak? 5.000. Ya, ketiga poin ini dijumlahkan, nilainya dibawa ke sini, itu menjadi totalnya itu ada 51 dolar. Ini sifatnya mengurangi. Ya, berapa hasilnya? Ini kita kurang ini 196.000. Dah, hasilnya ini kita tambahkan lagi dengan ada namanya transfer payment. Oke, transfer paymentnya berapa? 6.000. Ya. Oke, ini kita jumlahkan ya, hasilnya ibu bawa kemari, itu jadinya total 202.000
US dollar. Inilah yang dikatakan personal income. Oke, inilah dia poin-poinnya. Jadi sudah terjawab soalnya. Yang diminta itu adalah GNP. Ini dia bagian A. Yang diminta adalah NNP bagian B. Selanjutnya NNI, ini dia bagian C. PI, ini dia bagian D. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.